Lu tuh di otaknya jangan nyari pahala. Lu tuh otak lu nyari pahala. Pahala mah udah pasti dapet deh. Jadi apa yang diisi otaknya? Ridhonya Allah. Begitu. Gua nggak pernah bos nyari pahala. Ngapain nyari pahala? Pahala mah otomatis. Dengan lo sholat pasti pahala. Dengan lo berbuat baik pahala. Dengan lo ngewe istri lo dapat pahala. Begitu. Jadi otak lo mindsetnya dibalik dulu. Yang dicari ridhonya Allah. Jadi, saya Askal Manggazali, ya. Pak Haji. Saya agak dilema ini Pak Haji. Apa? Saya dilema. Dilema? Iya. Dilema kenapa? Saya dipercaya seseorang ini Haji kelola rumah tahfiz Quran. Rumah tahfiz Quran? Iya. Dan itu diserahkan ke saya semuanya itu Pak Haji. Diserahin ke lo? Iya. Sekarang pertanyaannya apa ke gue? Sudah berjalan hampir 2 tahun ini Haji, tapi selalu tersendat seperti itu. Tersendat seperti apa? Ada aja selalu masalah begitu. Masalahnya apa? Ya sebenarnya setelah saya sadari itu dari diri saya gitu. Dari diri kamu? Iya. Emang diri kamu ada apanya? Energi negatif mungkin begitu. Contohnya? Saya terlalu cepat naik pitam. Naik pitam? Iya. Bukan naik kontol? Cuman setelah kalau itu tidak diragukan itu aja. Kontol lo masih ngaceng? Kontol lo masih ngaceng nggak? Lebih dari yang diduga Pak Haji. Lebih dari ngaceng? Alhamdulillah. Jadi yang dipertanyakan ke saya apa? Benturannya itu Pak Haji. Saya itu sangat mengharapkan anak istri saya dampingi saya di situ. Nggak mau lah. Mana mungkin anak sama bini lo mau dampingin lu? Kenapa? Karena lo nggak ada duitnya bos. Betul Pak Haji itu. Betul? Tepuk tangan dong. Bos, Iya. 100% yang namanya istri dan anak yang diperlukan duit, ya kan? Emang ibu mau dikawinin nggak pakai duit? Nggak mau. Duit bos, makanya lo harus semangat cari duitnya. Caranya apa? Yang dikejar ridhonya Allah. Kebanyakan Indonesia latak. Di mana-mana bikin hafiz Quran, bikin hafiz Quran. Di mana-mana bikin ini, ngikut bikin ini. Di mana-mana bikin mall, ikut bikin mall. Yang dicari ridhonya Allah. Allah ridho gak? Kalau Allah ridho, apa gue bikin hafiz Quran di sini? No. Gua memuliakan anak yatim. Tidak menyantuni anak yatim. Memuliakan. Bahasa memuliakan itu pencetusnya gue. Orang lain sekarang pada niru. Memuliakan anak yatim. Ampret lu. Masa memuliakan anak yatim motongnya kambing? Kalau memuliakan anak yatim motongnya apa? Sapi. Kalau ada onta. Ini memuliakan anak yatim motong kambing. Kambing emang apaan tuh? Kambing kan keka. Kan anak yatim udah biasa makan daging kambing. Kasih dong sapi. Jadi nasihatnya Pak Haji untuk saya gimana Pak Haji? Lu tuh di otaknya jangan nyari pahala. Lu tuh otak lu nyari pahala. Pahala mah udah pasti dapet deh. Jadi apa yang diisi otaknya? Ridhonya Allah. Begitu. Gua nggak pernah bos nyari pahala. Ngapain nyari pahala? Pahala mah otomatis. Dengan lo sholat pasti pahala. Dengan lo berbuat baik pahala. Dengan lo ngewe istri lo dapat pahala. Begitu. Jadi otak lo mindsetnya dibalik dulu. Yang dicari ridhonya Allah. Jadi kalau kita, maaf Pak Haji, saya potong sedikit. Anak dan istri saya itu ridho aja sih sama saya Pak Haji. Anak dan istri saya itu ridho aja ikut sama saya. Ridho? Iya. Ridho? Iya. Maksudnya ridho gimana? Ya mau aja begitu karena ya mau, tapi kan dia kesel sama lu. Bukan di situnya Pak Haji, ini campur tangan mertua Pak Haji. Bos, istri sebenarnya sayang sama lu. Istri gue juga sayang sama gue bos. Tapi kalau gue nggak punya duit, emang mertua gue nggak ngomong sama istri gue? Ngapain sama si Haji Mbe. Tapi setelah gue pakai Robicon, mertua gue sayang banget bos. Di semua mertua begitu bos. Gue juga begitu kalau punya anak. Kalau bisa mantu gue mesti tajir. Itu namanya anak nggak mau ngelihat anaknya susah. Begitu loh bos. Ini pandangan manusia. Termasuk ibu-ibu yang ada di ruangan sini. Semuanya ibu-ibu mata duitan.
Nggak ada yang humor. Ada lagi pertanyaan? Jadi saya lepas aja apa gimana nih Pak Haji? Istri? Bukan. Lo ceraiin? Bukan. Oh, yang mana? Rumah Quran. Lepas bos, ngapain lo ngurusin gitu? Gua nggak setuju. Lo cari jadi ridhonya Allah dulu. Itu nanti kalau lo lepas, itu rumah tahfiz Quran ada yang ngelola. Tenang aja, nggak mungkin. Allah kan punya pengganti. Rencananya saya begitu, Haji. Saya di luar aja. Nanti saya tunjuk santri saya yang sudah pulang belajar dari Arab itu, Haji. Ya tetap saya aja mungkin pembinanya kayak Pak Haji begitu ya, mungkin ya. Iya. Bos, emang gue ngurusin anak yatim di bawah? Makanya enggak. Saya banyak. Gue mah di sini dongeng. Saya banyak terinspirasi ke Haji juga itu. Hah? Saya banyak terinspirasi ke Pak Haji itu. Artinya kita orang di belakang layar, tapi Di belakang layar aja bos. sangat menentukan begitu. Kan kita bukan lulusan pondok pesantren gue lulusan SD Impres. Tapi gue naik Robicon bos. Tapi gue naik Dodge Journey 3600 cc. Tapi gue naik Toyota Alphard genap hitam yang putih ganjil. Jadi yang ngurusin itu biar aja kiai. Yang ngurusin itu biar ustadz yang memang lulusan pondok pesantren yang udah jago. Nah lo di luar di belakang layar. Jadi nanti uangnya masuk ke rekening lo semua ratusan miliar. Nanti lo tinggal distribusiin. Pasti Pak Haji, amin. Begitu. Ngapain lo nimbrung? Orang nggak level. Lo kan levelnya marketing. Gimana caranya orang percaya sama lo? Itu tugas lo. Gitu loh bos. Jadi sumbangan dari jamaah saya sebagian itu, Haji, kadang saya pakai pribadi gitu, karena sementara ini santri saya suruh balik dulu, karena ada sengketa juga di situ. Sebenarnya itu tanahnya itu lumayan Pak Haji, ada 9 hektar itu, ya itu bekas supermarket di situ. Jadi kemarin puncaknya saya benar-benar blank begitu Pak Haji. Udah saya pulang ke rumah, ke orang tua saya di Sulawesi. Saya tawakal saya sama Allah, petunjuk apa nanti saya dikasih. Alhamdulillah saya dipertemukan sama Pak Haji itu. Iya, dan saya bersujud bersyukur di situ. Karena pada intinya memang saya sepakat sama Pak Haji, memang dalam hal seperti ini logika memang ditanggalkan dulu. Lo pakai otak sih, harus yang pakai otak bos. Yang penting masuk rekening. Yang penting masuk rekening. Iya, itu dia Pak Haji. Nanti duitnya lo terserah mau buat beli tanah sendiri, punya tahfiz Quran sendiri. Betul Pak. Ngapain ngelola punya orang bos? Itu kemarin sebenarnya saya sudah balik tuh Pak Haji. Saya sudah tiba-tiba orangnya itu butuh banget. Dia sudah bertahun-tahun ada yang minta supaya ada yang kelola. Saya waktu itu di luar Bogor Pak Haji. Tiba-tiba saya di kampungnya istri di Semarang. Tiba-tiba saya ditelepon. Berharap supaya saya, karena itu pesan dari mertuanya, supaya itu dijadikan di situ kegiatan ya berbasis agama lah begitu Pak Haji. Ya udah saya. Bos, gue potong ya daripada lo ngobrol. Ini tamu-tamu pada kesel sama lo. Ini gue potong. Gue udah baca nih hatinya ibu-ibu kesel sama lo. Ya kan? Jawab lo. Lo nggak berani ngomong aja lo. Gue wakilin. Katanya tadi dikeluarin semua. Hah? Iya Pak Haji. Jadi gini bos. Nanti kalau lo mau khusus tadi gue juga habis privat. Jadi gini bos. Iya. Ayatnya ini di Al-Quran begini bos. Mintalah kepadaku, niscaya aku kabulkan. Jadi lo minta aja sama Allah. Lahan 10 hektar atau lahan 100 hektar, dan saya yang punya tahfiz Quran, saya gitu. Jangan lu ngelola punya orang, ngapain? Apa ini gue ngelola punya orang? Boro-boro bos. Punya kita sendiri enak. Soalnya kalau lo ngelola, lo tetap disetir bos. Namanya kerja sama orang. Oh enggak, itu cuma lahannya aja Pak Haji. Ya tapi kan lahannya bukan lahan lu kan? Kemungkinan Itu lahan siapa? kemungkinan akan diberikan juga kalau. Nggak mungkin. Di awalnya aja biar lo eksis. Padahal bentar lagi lo mau ditendang bos. Banyak contohnya. Iya, Gak usah gue sebutin namanya bos. Sepertinya begitu memang Pak Haji. Ya iya, karena lo cocok untuk ditendang jadi bola bos. Karena muka lo kayak bola. Yang penting Ronaldo sama Messi yang tendang. Iya betul. Ada lagi? Berduit cukup Pak Haji. Boleh. Supaya cepat melesat Pak Haji.
Ada tips yang khusus begitu? Bisa gak di otak lo nggak boleh mikir, komen sama ngeluh? Bisa banget. Ya udah itu, jalanin, syukurin, nikmatin. Yang bikin hajat lo lemot kalau lo mikir, sampai kapan gue begini, sampai kapan? Nggak boleh ngomong sampai kapan, nanti Allah nggak mau jawab. Yang jawab siapa? Diserahin sama Allah. Kus plus jawab kapan. Yes, nama